Gadis berkuncir kuda tinggi, ini sedang diam-diam menyukai senior tampan yang menjadi idola sekolah. Di mata semua orang, yang satu hanyalah murid biasa dengan nilai buruk yang sama sekali tidak mencolok. Sementara yang lainnya adalah murid teladan sempurna yang bersinar terang. Mereka bagaikan dua garis sejajar yang tidak akan pernah bersilangan. Namun tak ada yang tahu, gadis ini sebenarnya adalah teman masa kecil sang senior. Awalnya ia mengira perasaan di antara mereka adalah pemahaman rahasia yang hanya dimiliki berdua, sampai ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bunga sekolah yang cantik berinisiatif menyatakan cinta pada senior itu. Saat itulah ia sadar, cinta diam-diamnya selama bertahun-tahun hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan yang menyisakitkan. Demi melarikan diri dari perasaan ini, si gadis dengan kejam menolak kesempatan yang ada, namun malah dihadang oleh sang senior di lapangan olahraga. Senior itu memegang sepucuk surat, dengan wajah memerah mengajaknya bertemu di lapangan basket sepulang sekolah. Akan tetapi, agar seniornya tidak disalahpahami oleh murid-murid lain, gadis itu dengan dingin berbalik pergi, dan sejak saat itu menjauh ke tempat yang sangat jauh. 8 tahun berlalu, gadis itu berubah drastis menjadi wanita karier yang tangguh di suku grup multinasional. Tiba-tiba kabar buruk datang dari rumah. Rantai dana perusahaan ayahnya putus dan terancam bangkrut. Sang ayah bahkan jatuh sakit dan masuk rumah sakit karena terlalu stres. Gadis itu bergegas pulang ke tanah air semalaman. Ia mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan adalah menerima pernikahan bisnis keluarga Pei, menikah dengan tuan muda sulung keluarga Pei yang digosipkan sebagai playboy dan penuh skandal. Demi menyelamatkan hasil kerja keras ayahnya seumur hidup, gadis itu mengertakkan gigi dan menyetujui pernikahan yang sama sekali tidak ia pahami ini. Di ruang VIP subuh bar, sekelompok teman pergaulan bebas sedang asik mengejek gadis itu. Mereka bilang gadis itu dulu pergi ke luar negeri demi mengejar pria lain, dan menyisindir bahwa sekarang karena keluarganya bangkrut, ia hanya bisa menebalkan muka memohon pada keluarga Pei. Mereka memakinya sebagai wanita licik yang jelek dan jendut. Dan tuan muda Pei yang digosipkan itu, ternyata adalah sang senior idola sekolah dulu. Senior itu duduk dengan wajah dingin di sofa, membiarkan teman-temannya menghina gadis itu sesuka hati, karena di dalam hatinya ia juga mengira bahwa gadis itu dulu meninggalkannya demi pria lain. Tepat saat mereka sedang asik-asiknya menggejek, pintu ruangan didorong terbuka, dan wanita karier yang mempesona itu melangkah masuk. Teman-teman itu seketika melongo. Mana ada wanita jelek dan jendut? Dia benar-benar wanita cantik tiada tara. Gadis itu menatap sang senior dengan dingin dan meminta untuk bicara berdua saja mengenai urusan pernikahan bisnis. Namun sang senior sengaja memasang wajah kejam dan menyisindirnya dengan tajam. Apa menikah denganku sebegitu memalukannya bagimu? Sebuah drama reuni yang penuh kesalahpahaman dan kesempatan yang terlewatkan akan segera dimulai.